Oke, begitu ya. Jadi untuk nomor 3. Bapak izin bertanya. Silahkan Asli Nawati. Itu yang D1 per DX-nya berarti dituruninnya jadi 0 gitu, Pak. Iya, karena dia bilangan konstan ya. Hmm, kasih, Nah, Pak. nah, ini kasih lagi. Jadi satu ya diturunkan terhadap X 0. Kayak yang ini nih. Jadi kuliah dulu ya. Nah, di sini Y sama dengan sin 2X min 1. Oke, turunan dari sin adalah cos. Cos 2X min 1. Kemudian turunan, ya, turunan dari bagian dalamnya, itu 2X min 1 diturunkan menjadi 2. Karena negatif 1 itu diturunkan menjadi 0, ya. Jadi yang tidak memiliki variabel X, ya, itu diturunkan menjadi 0, ya. Bilangan konstanta intinya ya. Bilangan konstanta diturunkan menjadi 0. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan ya materinya. Oke, yang akan kita bahas di sini kemonotonan, kecenderungan kurva, nilai ekstrim, asimtot kita skip ya. Kemudian aplikasi dari turunan. Jadi untuk asimtot kita skip. Nah, salah satu atau beberapa ya penggunaan atau manfaat dari turunan adalah kita bisa melihat ya kemonotonan dan kecekungan kurva ya. Monoton artinya ya dia monoton gitu ya. Yang namanya monoton ya, dia melakukan hal yang sama terus-menerus gitu ya. Ya biasanya kalau dalam kurva ya kalau monoton itu berarti dia naik terus gitu ya. Atau turun terus gitu ya, atau datar gitu ya, atau vertikal terus gitu ya. Itu monoton. Kemudian kecekungan kurva ya. Ada yang cekung ke bawah ya. Ada cekung ke bawah, ada cekung ke atas ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat dan kemonotonan dan kecekungan kurva itu bisa kita lihat atau kita eh, deskripsikan ya berdasarkan turunan pertama dari turunan pertama kedua fungsi ya. Kita lihat ya satu-satu. Nah, ini ada sebuah fungsi y sama dengan fx ya. Nah, fungsi ini kalau kita lihat ya dari negatif sehingga sampai ke c ya, itu kalau kita lihat kurvanya turun ya, decreasing ya, turun. Kemudian setelah titik C ya ke kanan atau ke tangga dia increasing, naik. Nah, kita secara visual ya mengetahui bahwa sebelum C ya
atau dari negatif T hingga sampai C fungsinya itu turun. Kemudian dari C sampai T hingga ya itu increasing atau naik. Secara matematikanya bagaimana? Nah, secara matematikanya kalau fungsi itu naik, ya diterjemahkan atau dituliskan dalam simbol matematikanya jika X1 kurang dari X2, maka fx1 kurang dari fx2. Jadi ini misalkan ya, ini X1, ini X2. Ya. Nah, kalau kita carikan padanannya di sini, ini fx1, ini X2. Nah, X1 ya, dia kurang dari X2. Nah, ya. Jadi jika X1 kurang dari X2, maka fx1 kurang dari fx2. Nah, maka itu dikatakan increasing, naik. Bagaimana kalau decreasing? Ya, kalau decreasing itu jika X1 kurang dari X2, maka fx1 lebih dari fx2. Ya. Jadi nilai Y-nya itu ya yang kedua ya itu lebih kecil ya daripada yang pertama. Ya, itu decreasing. Bagaimana kalau itu monoton ya, strictly monotonic itu kalau fungsinya dia itu naik terus gitu ya. Nah, naik terus. Nah, ini strictly increasing ya. Kemudian ada juga yang strictly decreasing ya, turun terus gitu ya. Ini gambarnya bisa bentuknya linear ya atau seperti ini ya, agak melengkung ya atau kayak gini juga bisa ya. Artinya dia selalu turun begitu ya. Itu strictly monotonic ya. Nah, ini kalau kita lihat ya fungsi naik, fungsi turun berdasarkan koordinat ya, eh, absis dan ordinatnya ya. Absis itu yang ini absis, ordinat yang ini ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat ya, fungsi naik, fungsi turun itu berdasarkan turunan fungsi. Nah, ini ya. Nah, kita tahu bahwa turunan itu adalah gradien. Turunan pertama dari sebuah fungsi adalah gradien atau kemiringan. Ya. Nah, kita lihat yang naik ini adalah turunan pertamanya dia lebih dari 0 karena kemiringannya positif. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah kanan 0, kita lihat turun ya. Berarti kemiringannya kurang dari 0. Dengan kata lain, turunan pertamanya eh, negatif. Kemudian bagaimana ketika ada di sini? Nah, di sini turunan pertamanya itu sama dengan 0 di sini. Kalau dari aspek fisika, ya jika kita melemparkan sebuah benda ke atas, ya, ke langit, atau kita menembakkan ya peluru ke atas langit, ya itu akan membentuk eh, jalur ya berbentuk parabola. Nah, pada saat di titik puncak, ya, itu kecepatannya sama dengan 0. Ya, kecepatannya sama dengan 0. Karena ada saat yang dimana benda tersebut itu berhenti sesaat.
Kemudian setelah itu berubah ya, kemiringan ya, menjadi turun gitu ya. Lebih jelasnya kalau kalian melihat pertandingan ini ya, bola basket ya. Jadi lemparan-lemparan itu dia bentuknya parabola. Nah, pada saat di puncak gitu ya, kecepatan bola basket itu sama dengan nol, kecepatan sesaat ya. Karena waktu yang diperlukan pada saat di puncak itu sangat eh, cepat sekali gitu ya. Nah, kecepatan sesaat. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ya, eh, turunan ya, menerjemahkan nih, fungsi naik dan fungsi turun menggunakan turunan. Nah, ini jika diberikan ya f ini continue pada sebuah interval i dan bisa diturunkan ya di setiap titik pada i. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x ya pada i, maka f itu naik ya pada i. Jadi kalau turunan pertamanya lebih dari 0 di selang tersebut, maka fungsi tersebut naik gitu ya pada selang tersebut. Tapi kalau turunan pertamanya kurang dari 0 ya, maka fungsi tersebut turun ya. Jadi, naik jika turunan pertamanya lebih dari 0, kemudian fungsi turun itu kalau turunan pertamanya kurang dari 0. Mudah ya, mudah diingat ya. Nah, ini misalkan ada sebuah contoh, ada fungsi fx 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x plus 7. Dan cari di mana fungsi tersebut naik dan juga di mana fungsi tersebut turun. Secara tradisional kita bisa mendapatkan ya selang-selang di mana fungsi tersebut naik atau turun dengan bantuan grafik ya. Jadi kita eh, merepresentasikan ya fungsi ini dalam bentuk grafik. Itu dapat kita tentukan ya mana titik-titik di mana fungsi itu naik ya, di mana fungsi tersebut turun. Akan tetapi ya kita bisa menggunakan turunan ya tanpa melihat grafik untuk melihat di mana fungsi itu naik atau turun. Kita ingat ya teorema ini, teorema kemonotonan. Turunan pertamanya lebih dari 0 itu menunjukkan bahwa fungsi naik ya. Kemudian turunannya kurang dari 0 itu menunjukkan fungsinya turun. Jadi kita mulai dengan menurunkan fungsi tersebut ya. Turunan pertamanya ini 2x. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x plus 7. Kita turunkan, ini menjadi 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12. Ini kita faktorkan ya, sama dengan 6x plus 1 x min 2. Kita ingin tahu ya, di mana fungsi itu naik atau turun. Naik kalau ya, x plus 1 ya dikalikan x min 2 lebih dari 0. Ini naik, increasing ya. Kemudian x plus 1 dikalikan x min 2 kurang dari 0. Ini ya decreasing ya. Oh, 6-nya kemana ini? 6-nya. Nggak masalah ya, kita hapuskan nggak masalah. Jadi, di sini ditulis 6 dikali 6 sama aja ya. Jadi tidak perlu dituliskan ya. Oke,
Ini kan bentuk dari pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi tinggal diselesaikan dengan menggunakan bantuan garis bilangan sebetulnya ya. Nah, di sini titik pembuat nolnya adalah negatif 1. Di sini kan X plus 1 sama dengan 0, jadi X-nya negatif 1, kemudian X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi titik pembuat nolnya adalah negatif 1 dan 2. Kemudian kita lihat di sini ya, kita pilih titik uji ya, misalkan kita ambil berapa di antara negatif 1 dan 2. Kita pilih 0. 0. Ya, 0. Jadi 0 plus 1, 1. 1 dikalikan negatif 2, negatif. Ya, berarti di antara negatif 1 dan 2 itu negatif. Kemudian di sebelah kiri negatif 1, misalkan apa? Min 2. Ya, kita pilih negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1, ini negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. Negatif 4 dikalikan negatif 1, positif. Ini positif. Sebelah kanan 2 juga kita pilih, misalkan 3. Ya. 3 plus 1, 4. 4 dikalikan, 3 dikurangi 2, 1. 4 kali 1, positif. Ya, jadi sebelah kanan 2 positif. Ya. Nah, dari sini kita buat ya notasi himpunannya ya. Jadi dari negatif 1 sampai 2 dia itu turun ya. Jadi kalau digambar ya, yang positif ini naik ya. Kemudian ini turun, naik lagi gitu ya. Naik, turun, naik. Nah, bukan ya. Jadi gambar aslinya seperti ini. Jadi dengan menggunakan turunan kita bisa memprediksi ya. Lihat dari negatif 2 ya sampai dengan negatif 1 itu naik. Ini positif ya. Kemudian dari negatif 1 sampai 2 ini turun ya. Kemudian setelah 2 naik lagi. Ya. Ini negatif, 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 ini positif lagi. Gitu ya. Dengan kata lain, F itu dia naik ada 2 selang ya. Dari negatif tahingga sampai dengan 1 dan juga dari 2 sampai tahingga. Ini untuk yang increasing ya, karena turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian F is decreasing on ini selang negatif 1 sampai dengan 2 gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat di mana fungsi itu naik atau turun dengan menggunakan turunan pertama. Gitu ya. Kemudian ini ya, kita bisa juga melihat kecekungan kurva. Kalau tadi kan kemonotonan kurva. Sekarang kita bisa melihat kecekungan kurva juga dengan menggunakan turunan pertama. Ini definisinya ya. Let f be differentiable on an open internal interval I. Gitu ya. Jadi fungsi ini dapat diturunkan pada sebuah interval terbuka I. We say that f is concave up. Concave up seperti ini ya.
terbuka ke atas, jika turunan pertamanya itu increasing. Ya, turunan pertamanya increasing pada I. Jadi F aksennya is increasing. Kalau yang pertama kan F-nya increasing ya. Kalau ini F aksennya increasing. Ini kita lihat. Kemudian F is concave down, terbuka ke bawah on I ya, pada sebuah interval I. If F aksennya is decreasing on I. Jadi F aksennya itu turun pada interval I. Kemudian ada juga yang concave up, concave down. Jadi ada peralihan. Bagaimana terjemahannya ya? F accent increasing. Nah, F accent increasing itu di sini. F double accent. X lebih dari 0. Nah, ini. Terjemahan F accent increasing itu jika F double accentnya lebih dari 0. When F accent decreasing, terjemahnya if F double accent X kurang dari 0. Kalau F double accent X lebih dari 0, maka fungsinya concave up. Seperti ini. Kemudian kalau F double accent X-nya kurang dari 0, maka F-nya concave down. Concave down. Cekung ke bawah kalau turunan keduanya kurang dari 0. Cekung ke atas kalau turunan keduanya lebih dari 0. Nah, ada contoh soal lagi. Diberikan fungsi sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3X plus 4. Nah, kita akan mencari ya, di mana fungsi tersebut increasing, decreasing, kemudian concave up, dan concave down. Ya. Kita cari interval-intervalnya ya. Oke. Untuk mencari di mana fungsi itu naik atau turun, kita menggunakan turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fungsi di sini adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kemudian kita faktorkan ya. Jadi X plus 1 dikalikan X min 3. Nah, ini sudah ketahuan ya, pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Kemudian untuk mencari ya, di mana fungsi itu concave up atau concave down, ya kita gunakan turunan ke-2. Di sini turunan keduanya adalah dari sini 2X dikurangi 2 atau sama dengan 2 dikalikan X min 1. Selanjutnya kita gunakan garis bilangan untuk menentukan di mana fungsi itu naik dan turun. Nah, di sini pembuat nolnya negatif 1 dan 3. Ya. Kemudian kita pilih angka-angka di antara atau bilangan-bilangan di antara negatif 1 dan 3. Misalkan 0. Kalau 0 plus 1, 1. 1 dikurangi 3 negatif. Ya, di antara negatif 1 dan 3 itu negatif. Di sebelah kiri negatif 1 itu positif. Silakan dicek ya. Kemudian sebelah kanan 3 positif juga. Jadi kalau digambar, di sini naik, naik, turun, naik. Ya. Berarti Kemudian mirip gimana? yang kemarin ya, Pak? Mirip yang kemarin.
pelajaran awal, garis-garis bilangannya gitu. Cuma Ya, ada grafiknya. ya, ini ditambah grafiknya. Oke, oke. Jadi kalau di pertemuan awal kan kita menentukan ini ya, daerah di mana dia itu positif atau negatif. Kalau sekarang kita eh, libatkan turunan untuk melihat di mana fungsi itu naik atau turun. Ya, Pak. Nah, ini positif berarti naik, kemudian negatif turun, kemudian positif naik lagi. Lalu bagaimana dengan ini concave up, concave down? Ya. Itu kan dia berkaitan dengan kecekungan. Kecekungan kurva apakah ke bawah atau ke atas. Di sini kita lihat ya F double aksennya ini dulu ya, pembuat nolnya di sini adalah X sama dengan 1. Ya, berarti di sini 1. Di sebelah kiri 1, ya, kita pilih bilangan berapapun itu ya. 0, ya, kalau kita gantikan X dengan 0, ya. 2 dikalikan 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 kan negatif 1. Negatif 1 kali 2 negatif. Jadi di sebelah kiri 1 itu negatif. Kemudian di sebelah kanan 1 itu positif. Maksudnya apa sih ini? Turunan keduanya negatif. Berarti dia concave. Apa nih yang di sini? Down atau up? Yang negatif. Down. Down ya. Jadi di sini concave down gini. Nah, gini. Kemudian untuk yang di sebelah kanan 1 dia concave Up. up Up. gitu. Nah, gitu ya. Gambarnya bagaimana? Nah, kan ya. Jadi eh, di sini untuk turunan kedua ya, pembuat nolnya adalah 1 gitu ya. Nah, jadi dari negatif tak hingga ya, negatif tak hingga sampai 1 itu concave down ya, concave down on ya, um, negative infinity to 1 ya. Kemudian concave up yang naik apa, cekung ke atas ya, cekung ke atas itu dari 1 sampai tak hingga. Yang naiknya bagaimana? Naiknya itu yang positif ya. Negatif tak hingga sampai dengan 1 ya. Kemudian dari 3 sampai tak hingga. Itu untuk fungsi naiknya. Kemudian turunnya di mana? Turunnya di negatif 1 sampai dengan 3. Ini walaupun kita tidak mengetahui gambar ini, dengan bantuan turunan kita bisa menentukan ya di mana fungsi itu naik, turun ya, cekung ke atas, dia cekung ke bawah ya. Jadi dengan berbekal pengetahuan atau konsep turunan pertama dan juga turunan kedua. Gitu ya. Jadi kalau turunan pertamanya kurang dari 0 itu turun, turunan pertamanya lebih dari 0 itu naik. Kemudian turunan keduanya kurang dari 0 itu cekung ke bawah, turunan keduanya lebih dari 0 itu cekung ke atas. Ya. Kemudian nilai ekstrim ya, ini asymptot kita skip. Apa itu nilai ekstrim? Ya kalau nilai ekstrim ya kalau ditanya ada suhu ekstrim gitu ya.
Suhu ekstrim berarti suhu di mana itu di luar kebiasaan ya. Jadi paling panas atau paling dingin. Ya. Kemarin di berita ada informasi ya. Di Juli tahun 2023 diprediksi sebagai apa ya, bulan terpanas ya karena suhunya tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi nilai maksimum atau suhu maksimum ya ada di bulan Juli 2023. Kemudian minimum di Indonesia tidak sampai negatif, tidak sampai minus ya. Kalau di luar negeri bisa sampai minus 10 misalkan ya di beberapa negara tertentu. Nah, apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum itu ya kalau misalkan di sini FC ya is the maximum value, nilai maksimum of F on S ya. Jika nilai dari FC ini dia lebih dari Fx untuk semua X di dalam S. Nah, misalkan suhu maksimum di bulan Juli untuk di Indonesia misalkan 40 terlalu panas ya. 35 misalkan. Nah, 35 ini dia menjadi suhu maksimum karena 35 ini dia lebih besar dari suhu-suhu yang ada gitu ya. Tidak ada yang lebih dari 35. Itu dikatakan suhu maksimum. Kalau ada yang lebih dari 35 itu bukan suhu 35 bukan suhu maksimum berarti. Jadi dia dikatakan suhu maksimum ya karena tidak ada yang di atasnya. Itu untuk memudahkan ya. Kemudian untuk yang minimum bagaimana? Tidak ada nilai yang di bawahnya. Jadi kalau misalkan di Indonesia suhu minimumnya adalah 15 derajat, ya, maka tidak ada yang di bawah 15. Gitu ya. Ini dia paling kecil di antara yang lainnya. Nah, dikatakan nilai ekstrim ya jika nilainya itu dia merupakan nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Nah, nilai maksimum, nilai minimum itu posisinya bisa beragam ya, bisa ada di titik akhir dari interval ya, bisa di sini nih. Jadi titik awal atau titik akhir ya bisa, atau ada di dalam stationary point. Itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi ketika suatu benda ya dilemparkan ke atas, nah, berada di titik puncak, nah itu kan kecepatannya sama dengan 0. Nah itu dikatakan nilai maksimum. Kemudian di benda tersebut ke bawah, ke atas lagi gitu ya. Nanti pesawat ya. Pesawat naik ke atas gitu ya. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah, kemudian ada masa atau ada waktu di mana untuk naik ke atas ya. Itu kecepatannya sama dengan 0 sesaat gitu ya. Jadi titik ekstrim itu ya bisa ada di stationary point ya, atau di titik ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Atau pada singular point ya. Singular point itu ketika turunan pertamanya doesn't exist ya, tidak ada ya. Yang terjadi ketika
terlalu ekstrim ya ininya ya. Atau ketika memang nilai limitnya tidak ada. Kita lihat di sini. Di titik yang ini nilai limitnya tidak ada nih karena limit kiri, nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Karena tidak ada nilai limitnya berarti turunannya juga tidak ada. Nah, ini lokal maksimum dan minimum ya sebetulnya ya, kalau dibatasi oleh sebuah interval ya, kita bisa menentukan ya nilai lokal maksimum dan juga lokal minimum ya. Jadi misalkan tadi kita bicara Indonesia gitu ya, suhu maksimumnya adalah 35 derajat. Kemudian kita coba persempit ya ke kota Jakarta. Nah, kota Jakarta suhu maksimumnya adalah 34 misalkan. Jadi untuk di Jakarta ya suhu maksimumnya 34. Jadi lokal maksimum itu kita membatasi interval gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini hmm, apa ya, ini semacam kesimpulan ya atau eh, hampir sama ya dengan yang kita bahas di awal ya. Jadi untuk menentukan ekstrim ya, nilai ekstrim. Ini kalau lokal maksimum berarti sebelumnya kemiringannya positif, ya, kemudian kemiringannya 0, kemudian negatif, gitu ya. Itu lokal maksimum. Tapi kalau minimum itu diawali dengan kemiringan negatif, kemudian 0 dan juga positif. Kalau tidak ada nilai ekstrim bagaimana? Bisa terjadi kalau slope-nya itu naik terus ya. Slope-nya positif, kemudian 0, kemudian positif ya. Atau turun, 0, turun gitu ya. Jadi tidak ada eh, nilai minimumnya ya. Karena dia selalu berkelanjutan. Nah, ini eh, berkaitan dengan pengujian turunan kedua. Nah, second derivative test. Nah, kita lihat di sini jika ya turunan keduanya itu kurang dari 0 ya. Nah, turunan kedua kurang dari 0 kalau tadi concave up, concave down. Turunan keduanya kurang dari 0. Up atau down? Kurang dari 0. Masih ingat? F double akselnya kurang dari 0. Dia itu concave up atau concave down? Concave down ya. Jadi kalau turunan keduanya kurang dari 0 itu concave down gitu. Kayak gini. Maka yang terjadi apa? Di sini nilai maksimum gitu. Jadi bukan minimum ya. Kalau dia concave up atau turunan keduanya lebih dari 0, maka yang terjadi adalah nilai minimum gitu ya. Ya harus hati-hati ya. Jadi ketika F double akselnya kurang dari 0, itu yang terjadi adalah lokal maksimum ya, bukan minimum ya, lokal maksimum. Kemudian jika F double aksennya lebih dari 0, itu terjadi lokal minimum.
Ini yang apa yang berbeda gitu ya. Kan biasanya kalau lebih dari 0 itu naik ya, kemudian maksimum ya. Tapi ini untuk second derivative test ya, kalau kurang dari 0 itu dia maksimum, kalau lebih dari 0 dia minimum. Hati-hati ya. Nah, inflection point. Nah, inflection point itu titik ketika kurva atau grafik itu dia berpindah ya. Concavity changes. Jadi ada perubahan kecekungan from upward to downward or to downward to upward. Jadi dari kecekungan bawah ke atas atau dari atas ke bawahnya. Kayak gini. Nah, gitu. Atau nah, gitu. Nah, di sini ada titik ya. Namanya inflection point. Inflection point itu terjadi ketika turunan keduanya itu sama dengan 0 atau turunan keduanya doesn't exist. Tidak ada ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini mungkin dalam biologi kasusnya apa ya? Kasus pertumbuhan tanaman atau apa ya? Pertumbuhan bakteri mungkin ya. Kita lihat ya kasusnya seperti apa ya. Misalkan diberikan grafik, ya grafik pertumbuhan sesuatu, kalian bisa menjelaskannya begitu ya, secara matematis. Jadi kita lihat di sini dari negatif hingga sampai negatif 2 grafiknya dia increasing, naik ya, naik. Kemudian dari negatif 2 sampai ke 0 dia itu turun ya, sampai ke 2 ini juga turun ya, dari sini ke sini turun terus ya. Decreasing, decreasing, kemudian naik lagi di 2 ke kanan, naik lagi. Ini untuk konsep increasing, decreasing ya. Kemudian untuk concave down, kita lihat di sini dari negatif hingga sampai eh, negatif akar 2, dia itu concave down. Kemudian di sini ada perubahan kecekungan ya. Nah, ini titik inflection point ya. Ini concave down, kemudian menjadi concave up, gitu ya. Kemudian di concave up menjadi concave down sampai sini ya, sampai akar 2. Kemudian dari akar 2 sampai tangga itu concave up. Jadi di sini ada 3 inflection point. Di sini, di sini, di sini. Ya, asimptot kita skip ya. Kita lanjutkan ke penggunaan turunan ya. Aplikasi turunan. Oke. Jadi salah satu ya salah satu manfaat dari turunan ya. Tadi sudah kita bahas ya untuk melihat karakteristik dari kurvanya. Jadi kita bisa mengidentifikasi selang-selang di mana fungsi itu naik ya, fungsi itu turun, kemudian bisa juga kita melihat kecekungan
dari kurva, apakah itu cekung ke bawah atau cekung ke atas. Kemudian kita juga bisa melihat nilai ekstrim ya, dari fungsi tersebut. Nah, selain itu ya kita juga bisa menggunakan turunan ini untuk menyelesaikan masalah optimasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti di soal TS ada satu soal ya yang Bapak pilih, itu kaitannya dengan biologi. Kalian siap-siap ya. Nah, ini misalkan ya. Jumlah dua bilangan real sebarang sama dengan 10. Tentukan kedua bilangan tersebut agar hasil kali kedua bilangan tersebut maksimal. Jadi kita coba terjemahkan kasus atau penjelasan yang dituliskan dalam bentuk kalimat ini ke dalam model matematika. Jumlah dua bilangan real kita pilih di sini A dan juga B. Jadi A plus B sama dengan 10. Atau kita bisa tuliskan juga di sini B sama dengan 10 min A. Atau kalian misalkan boleh menuliskannya dalam bentuk A sama dengan 10 min B. Ya. Boleh. Kemudian kalimat kedua, tentukan kedua bilangan tersebut agar hasil kali kedua bilangan tersebut maksimal. Nah, hasil kali kedua bilangan tersebut. Berarti kita menginginkan A kali B itu dia maksimal. Ini kalian bisa mengganti B-nya dengan A atau A-nya dengan B. Jadi di sini A-nya di sini adalah 10 min B dikalikan B. Jadi di sini 10 B dikurangi B kuadrat. Kali ya. 10B dikurangi B kuadrat. Pilih yang mana? Mau yang A atau yang B terserah ya. Pilih salah satu saja, jangan dua-duanya ya. Nah, hasil kali maksimum itu terjadi jika turunan pertama itu bernilai 0 ya. Tadi kan di slide sebelumnya Bapak sampaikan ya. Ketika suatu benda dilemparkan ke atas, maka ada suatu masa ya di mana benda tersebut itu berada di puncak dan kecepatannya itu dia sama dengan 0. Nah, kecepatan sama dengan 0 itu turunan pertama. Jadi turunan pertama dari persamaan yang ketiga ini dia bernilai 0. Jadi FA sama dengan 10A dikurangi A kuadrat. Kemudian kita turunkan di sini 10A diturunkan menjadi 10 negatif A kuadrat ya menjadi 2A. Jadi 10 dikurangi 2A sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 5. Ya, maka nilai hasil kali maksimum tercapai untuk A sama dengan 5. Kalau A sama dengan 5, berarti B-nya juga sama dengan 5. Gitu ya. Atau jika ingin manual, itu bisa ya. Jadi di sini X, Y misalkan ya. Kalian coba list ya. 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. -11 negatif 1. Coba kalian kalikan ya. Ini hasil kalinya berapa nih? Mana yang maksimum? Ini yang maksimum. 25. Ini berapa? 24. Ini 24. Ini 21. 16. 9. 0. Ini negatif 11. Ya. Jadi puncaknya ada di 25. Oke. Satu lagi contohnya di sini aplikasi nilai ekstrim ya. Ini ada sebuah cardboard ya, kardus ya. Kardus ukurannya 24 dikalikan 9. Ya, kemudian dari kardus ini, cardboard ini dia akan dibuat rectangular box ya. Jadi akan dibuat box, tentu saja ketika dibuat box maka ada beberapa bagian yang harus dipotong katanya. By cutting out identical squares. Jadi akan dipotong ya persegi yang sama ya di setiap pojok ya. Identical squares yang berarti persegi yang identik ya, ukurannya sama. Jadi kalau di sini X, ini X, di sini juga X, di sini X, di sini X, 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 X gitu ya. Pertanyaannya adalah find the dimension of the box of the maximum volume. Jadi tentukan dimensi dari box ini ya, agar memiliki volume yang maksimum. Kemudian tentukan volumenya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama kita diminta untuk mencari dimensinya. Dimensi itu berarti kita cari panjang, tinggi, dan juga lebarnya. Kemudian setelah itu kita cari volumenya. Nah, ini kan bentuknya adalah rectangular prism ya. Atau balok ya. Berarti kita cari volumenya dengan mengalihkan panjangnya, lebar, dan tingginya. Nah, ini volumenya adalah X, ini tingginya, kemudian 92X adalah lebarnya, kemudian panjangnya 24 dikurangi 2X. Didapatkan sih 216X dikurangi 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan ya, atau langsung digunakan juga tidak apa-apa. Nah, kita menginginkan volume yang maksimum. Maka kita turunkan dan turunannya sama dengan 0. Nah, di sini kita turunkan di sini 216 dikurangi 132X plus 12X. Nah, kita sederhanakan dia menjadi 12 dikalikan 18 min 11X plus X kuadrat. Kemudian kita faktorkan dia menjadi 12 dikalikan 9 min X, 2 min X sama dengan 0. Jadi di sini kita memiliki dua nilai ya. X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 9.
Mana yang kita pilih? X sama 2 atau X sama dengan 9? Kita pilih X sama dengan 2. Ya. Mengapa kita tidak pilih X sama dengan 9? Karena kalau kita pilih X sama dengan 9, 9 dikurangi 2 kali 9, 18, 9 dikurangi 18, negatif 9. Tidak mungkin ada nilai atau sebuah panjang itu negatif. Jadi kita pilih 2, karena dia make sense atau masuk akal. Ya. Yang 9 tidak masuk akal. Jadi 9 dikurangi 2 kali 2, 4. 9 dikurangi 4, 5. 5 itu positif, jadi masuk akal. Jadi di sini kita dapatkan untuk length-nya 24 dikurangi 2x ya. Jadi sama dengan 24 dikurangi 4. Ini 20. Kemudian untuk width-nya, lebarnya, itu 9 dikurangi 2x. Itu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian untuk height-nya, tingginya, itu adalah 2. Jadi untuk volume-nya, length times width times height ya. Di 20 kali 5 kali 2. Nah, jadi 200 ya. Satuan kubik ya. Oke, bisa difahami ya. Jadi ketika dihadapkan soal seperti ini, yang kalian lakukan adalah draw a picture gitu ya. Menggambar berdasarkan kasus yang diberikan gitu ya. Kemudian write a formula. Nah, ini kalian memodelkan ya dari kasus ke dalam persamaan atau ekspresi matematika. Kemudian express ya as a function of a single variable ya. Jadi dibuat ya menjadi sebuah fungsi ya. Fx sama dengan bla 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 ya. Atau volume sama dengan berapa ya, berapa ya. Kemudian find the critical points ya. Bagaimana caranya? Yaitu biasanya diturunkan, kemudian turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian didapatkan ya titik kritis, kemudian substitute ya, gantikan ya. Nilai-nilai yang didapatkan gitu ya. Oke, itu ya. Ini satu lagi teorema L'Hopital ya. Nah, misalkan limit, ini balik lagi ke konsep limit ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan atau menggunakan turunan dalam menyelesaikan soal limit gitu ya. Nah, misalkan limit fx x menuju c sama dengan limit gx x menuju c sama dengan 0. Dan limit f aksen x per g aksen x ya, untuk x menuju c itu ada. Jadi kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini, jadi limitnya 0 per 0, nah 0 per 0, maka kalian cukup turunkan saja jawabannya. Turunkan ya fungsinya
Turunan pertama di bagian pembilang dan juga penyebut gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian limit eh, fx per gx sama dengan limit eh, fx limit fx x menuju c atau limit gx x menuju c hanya dapat digunakan jika ya, limit gx-nya x menuju c-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau eh, fungsi ini itu hanya dapat digunakan jika ininya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini sebetulnya ini cara cepat ya, cara cepat untuk menyelesaikan eh, soal-soal limit ya dengan menggunakan turunan pertama. Oke, ini tugas ya untuk pertemuan hari ini. Ada dua buah fungsi, ya. Kemudian kalian diminta untuk mencari titik kritis, ya nilai maksimum, nilai minimum, kemonotonan fungsi, artinya di mana fungsi itu naik atau turun, kemudian kecenderungan kurva atau fungsi, di mana fungsi tersebut ya cekung ke atas, cekung ke bawah, kemudian titik belok fungsi. Titik belok fungsi itu inflection point. Ya. Oke, ini untuk pertemuan hari ini ya, kita bahas tentang penggunaan turunan ya. Oke, untuk hari Rabu ya, kita adakan UTS ya di kampus secara luring pukul 13 ya di GDS ya, Gedung Dewi Sartika lantai 6 ya. Eh, bagi 9 orang ya yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian untuk yang ada di Medan siapa? Asri ya. Itu nanti eh, Bapak buatkan link Zoom nanti Asri bergabung di Zoom nanti Bapak monitor ya ininya ya pengerjaannya ya. Oke. Nah, untuk UTS ini kalian diperbolehkan untuk membawa catatan ya 4 ya. Satu halaman mungkin ya. Satu halaman A4. Jadi berisi ya terserah kalian mau nulis apa ya di kertas tersebut, mau nulis rumus boleh ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu rumusnya, kalian boleh tulis kata-kata motivasi juga boleh. Ya. Terserah isinya ya. Yang penting eh, tulisan tersebut bermanfaat untuk UTS ya. Gitu. Waktu pengerjaannya 100 menit ya, dari pukul 13 sampai 14.40 berarti ya. Itu ya, disiapkan ya untuk hari Rabu pukul 13. Nanti detail ruangannya eh, Bapak sampaikan pas hari H ya. Karena untuk mengecek apakah dipakai atau tidak. Mudah-mudahan ada ya ruangannya. Kira banyak lah ruangannya ya. Karena yang semester antaranya tidak banyak. Kemudian untuk pertemuan 9, kita jadwalkan hari Jumat ya. Jumat pukul 13 itu daring lagi. Kita masuk ke topik yang baru tentang integral. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Iya. ya mohon tanya Pak. Kira-kira buat tesnya itu ada kisi-kisinya gitu apa enggak Pak?
untuk UTS. Iya. Ya, soalnya itu mirip dengan ini aja ya, dengan tugas-tugas yang Bapak berikan, itu aja. Ya, mungkin ada soal yang membuat kaget juga ada. Ya udah. Yang Nggak namanya apa-apa. ujian kan mengagetkan. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, jadi intinya pelajari tugas-tugas yang Bapak berikan. Pak, jangan susah-susah ya, Pak, soalnya. Hehe.